Selamat datang kembali di Ibor23, channel tersuper, terkece, terkeren, Well, udah lama aku nggak bahas tentang IPDN. Terima kasih buat kalian yang masih tetap follow dan request. Kali ini aku akan bahas tentang IPDN lagi, tapi mungkin lebih spesifik ke satu pertanyaan. Jadi ini sudah jadi pertanyaan banyak orang sejak berabad-abad yang lalu. Lulusan IPDN kerjanya di mana? Aku juga dapat banyak pertanyaan kayak gini waktu aku jadi peraja, dan aku coba mencari jawaban yang lebih keren dari sekedar jadi PNS. Well, untuk menumpas semua hoax yang ada tentang lulusan IPDN, ayo kita bahas. Tapi sebelum aku menjelaskan, aku pengen cek dulu informasi apa yang tersedia di internet tentang lulusan IPDN. Wow, apa ini? Lulusan IPDN akan jadi apa? By catatan kaki. Ayo kita lihat sama-sama. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam video lanjutan catatan kaki. Pada kesempatan kali ini, catatan kaki akan membahas topik lulusan IPDN akan jadi apa. Jadi apa ya? Aku penasaran apakah mereka benar-benar tahu kalau lulusan IPDN bakalan jadi apa. Lulusan IPDN sejak awal sudah dipersiapkan untuk mengabdi dalam dunia pemerintahan sebagai salah satu pilar bangsa, pemersatu bangsa. Lulusan IPDN ini akan ditempatkan di berbagai lembaga atau instansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Awal lulus, mereka menjadi staf. Oh, banyak foto angkatanku di sini. Good job. Ibarat kita menaiki tangga untuk menuju tingkat atas, dimulai dari anak tangga paling bawah. Prestasi dalam kerja merupakan itikat yang ditanamkan lulusan IPDN. Mereka diharapkan mampu mewarnai serta membawa perubahan di mana lulusan ini ditempatkan. Pasca lulus, mereka merupakan PNS dengan golongan pangkat 3A. Saat ini penempatan lulusan IPDN kembali ke daerah yang merekrutnya. Nah, walaupun awal karir adalah staf, ini bukan sesuatu yang aneh, sebab proses pembelajaran baik secara teori dan praktek akan dimulai dari sini. Proses merupakan hal yang dilalui, baik proses kehidupan manusia maupun saat mereka sudah tiada nantinya. Demikian pula dengan lulusan IPDN ini, proses awal dari staf, kemudian menduduki jabatan struktural sampai tingkat tertinggi baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Tingkat pencapaian jenjang karir tergantung personalnya. Hal itu juga tak bisa lepas dari nasib baik yang telah ditentukannya. Saat ini banyak lulusan IPDN yang menjadi kepala daerah suatu wilayah tertentu. Koreksi, kepala daerah bukanlah jalur dari karir IPDN. Kalau mereka mau jadi kepala daerah, mereka harus mundur dari PNS-nya terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada yang telah menjadi gubernur. Karir gubernur sebagai karir politik yang dicapai dalam proses pemilihan umum. Ada beberapa alumni IPDN yang saat ini sukses berkarir di pemerintahan ataupun karir politik. Misalnya saja menjadi gubernur atau pejabat di kementerian, Pemkot hingga Pemda. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke sosial media Anda. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Well, thank you very much. Aku rasa kreator dari channel ini mereka tidak ngawur dan tidak asal mencari informasi. Aku rasa mereka punya satu informan yang benar-benar lulusan IPDN. Ya, beberapa informasi mungkin agak bias, tapi overall that's good channel. Follow guys. Setidaknya channel ini tidak menyebutkan bahwa lulusan IPDN bisa langsung jadi camat atau lurah, karena untuk dapat ke jabatan itu butuh waktu yang bertahun-tahun. Hell yeah. Atau mitos lain seperti lulusan IPDN dicetak menjadi kader ajudan, atau lebih unik lagi kita dibilang sekolah Satpol PP. Itu hanya beberapa dari sekian banyak tugas dan jabatan. Jangan konyol. Jangan lupa subscribe. Jadi pada dasarnya lulusan IPDN akan menjadi PNS di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah dengan golongan 3A. Pertama-tama, golongan 3A adalah golongan menengah ke atas. Terlebih dengan proses seleksi CPNS sekarang yang jarang dan sulit banget. Maka status ini aku rasa sangat patut untuk disyukuri. Tahun pertama lulusan IPDN akan menjadi CPNS di daerah asal tempat dia mendaftar. Tahun berikutnya petualangan dimulai, karena saat pengangkatan jadi PNS 100%, lulusan IPDN akan disebar di luar provinsi tempat dia mendaftar. 3 tempat yang jadi pola penyebaran. 15% akan ditaruh di instansi pusat, 35% diprioritaskan untuk daerah terpencil dan daerah perbatasan,
50% sisanya akan disebarkan merata ke seluruh Indonesia. Posisi dan jabatan bisa berbeda-beda, tapi pada umumnya adalah staf. Namun di beberapa daerah sudah ada angkatanku yang jadi seklur, kepala UPT, atau sekelas kasih. Dan untuk yang penempatan di pusat, tidak hanya di Kementerian Dalam Negeri. Beberapa orang angkatanku ada yang diminta di Kemenpora, Kemendes, KSN, bahkan aku sendiri di Kemenpan RB. Beberapa angkatan senior juga bahkan ada yang di KPK, BNN, Kemenq, Kemenlu, dan seterusnya. Ingat, dasarnya kita adalah PNS golongan 3A. PNS berarti semua jabatan yang ada di pemerintahan kita bisa ada di sana. Tidak hanya di Kementerian Dalam Negeri. Karir lulusan IPDN meliputi semua karir yang bisa dicapai oleh PNS, baik di pusat maupun di daerah. Lurah dan camat hanya salah satu anak tangga dari sekian banyak jabatan. Jadi jangan mengira kalau Lulusan IPDN berhenti di camat hanya jadi camat. karena dengan kerja keras kita bisa mencapai posisi-posisi pimpinan seperti kepala dinas, sekretaris daerah, bahkan dirjen dan sekjen di tingkat kementerian. Kita tidak diistimewakan karena kita lulusan IPDN. Jadi kalau ada lulusan IPDN yang karirnya sudah tinggi, itu karena kerja keras mereka. Semoga video ini membantu untuk kalian yang tadinya akan mendaftar IPDN. Do you stay or not? Kalau kalian tanya aku apakah dulu aku sudah siap untuk jadi PNS atau tidak, waktu mendaftar IPDN aku nggak tahu aku kalau bakalan jadi PNS. But I think it's not bad. Subscribe dan like channel ini sekarang kalau kalian merasa informasinya bermanfaat. Aku Ibor23. Jangan lupa share dan komen. Salam.